Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung di channel Pelita Ilmi. Sahabat-sahabat semuanya, saya akan berbagi tentang bagaimana cara mendapatkan ide penelitian. Ya, biasanya ide penelitian bagi teman-teman yang suka meneliti ini menjadi poin yang sangat penting di awal. Dan banyak juga yang teman-teman masih kesulitan untuk mendapatkan ide penelitian. Nah, saya akan berbagi tentang bagaimana caranya. Setidaknya ide penelitian tentu harus menarik, ya. Kemudian yang kedua harus orisinal, ya, bukan hasil plagiat atau mencuri ide orang lain. Kemudian harus memberikan manfaat kepada masyarakat atau setidaknya menyelesaikan masalah tertentu. Dan yang keempat, unik, ya, memiliki diferensiasi. Diferensiasi itu penting. Kenapa? Karena mungkin penelitiannya bisa sama dengan orang lain, tetapi sudut pandang yang berbeda itu akan menimbulkan keunikan dan juga proses penelitian yang lebih menarik lagi. Nah, bagaimana caranya? Saya akan share 4 cara yang bisa kita lakukan oleh siapa saja dan di mana saja. Yang pertama adalah tingkatkan kepekaan kita atau sensitivitas kita terhadap lingkungan sekitar kita. Sebetulnya banyak sekali fenomena di sekitar kita yang bisa kita angkat sebagai ide penelitian. Karena masalah itu sebetulnya nggak perlu jauh-jauh. Sekitar kita juga banyak sekali masalah. Nah, kalau kita peka melihat itu, merasakan masalah itu, kemudian kita tertarik untuk mengangkatnya, kita tertarik untuk mencari solusinya, nah itu bagus sekali. Bahkan itu menjadi nilai plus. Kenapa? Karena yang kita selesaikan adalah masalah yang menyangkut dengan kehidupan real kita. Atau mungkin latar belakangnya akan semakin kuat. Kenapa? Karena latar belakang yang kita angkat dari sesuatu yang dekat dengan kita, dirasakan oleh masyarakat sekitar kita, dan ingin coba kita selesaikan, itu lebih memiliki daya tarik dan juga kualitas yang lebih. Kemudian yang kedua adalah sering-sering membaca. Banyak bahan bacaan yang bisa membantu kita untuk mengembangkan ide penelitian atau memunculkan ide penelitian. Bisa dari buku-buku yang relevan yang ditulis oleh para ahli tertentu, ya, misalnya tentang lingkungan, ya, banyak ahli lingkungan yang menulis tentang buku. Teknologi pun seperti itu, pendidikan dan lain sebagainya. Kemudian selain buku, kita juga bisa membaca jurnal. Jurnal penelitian, artikel penelitian atau artikel ilmiah. Nah, di sana banyak fakta, data yang bisa kita kumpulkan, kemudian bisa kita kembangkan menjadi sebuah ide baru. Bahkan biasanya para peneliti sendiri mengakui bahwa hasil penelitiannya belum sempurna dan membutuhkan penelitian selanjutnya untuk menyempurnakan. Nah, itu sebetulnya adalah peluang untuk kita. Kita tidak akan pernah menemui itu kalau kita tidak pernah membaca. Dengan membaca, maka jendela itu akan lebih terbuka, informasi lebih luas. Karena bisa jadi fakta-fakta yang lebih kompleks lagi itu tidak kita temui di lingkungan sekitar kita, tetapi ada di buku-buku atau tulisan-tulisan orang. Nah, kemudian yang ketiga, kita bisa diskusi dengan para pakar. Ya, para pakar ini maksudnya adalah orang yang kita anggap bisa membantu kita untuk mengembangkan penelitian kita. Kalau misalnya teman-teman di kampus, bisa diskusi dengan Bapak Ibu dosen, atau di lingkungan unit kegiatan biasanya ada kegiatan penalaran atau penelitian. Dulu ketika saya di kampus juga saya mengikuti unit kegiatan itu, dan saya mencoba untuk membuat beberapa karya. Nah, itu memiliki banyak manfaat sekali ketika kita suka diskusi. Karena mungkin ide kita terbatas, tetapi dengan kita share kepada teman-teman, diskusi dengan yang lain, akan ada insight baru, ya, variasi baru atau tambahan-tambahan baru, fakta-fakta baru, opini-opini itu akan membantu kita untuk mengembangkan kembali ide-ide kita. Kemudian yang terakhir adalah melalui pengalaman kita pribadi.
kita sebetulnya punya banyak sekali pengalaman, peristiwa yang kita alami, dan tentu banyak diantaranya kita juga merasakan masalah, ya, atau kita mengalami masalah dari kehidupan kita. Nah, itu sebetulnya bisa kita angkat menjadi ide penelitian. Kita punya masalah apa? Solusinya belum ada, ya. Kita membaca buku kok belum ada yang meneliti ini. Kita mengalami, kita punya masalah tapi bingung gimana solusinya. Nah, itu bisa kita jadikan sebagai cara untuk memunculkan ide penelitian. Nah, ini lebih orisinal justru. Ketika kita mau menguatkan sisi orisinalitas kita, maka kita bisa mengangkat dari pengalaman pribadi kita. Contoh real, misalnya kita pernah ingin berkunjung ke suatu tempat, ya. Nah, kita naik pesawat, tiba-tiba di bandara kita melihat orang dengan barang bawaan yang banyak. Sama, kita juga punya barang bawaan yang banyak. Kemudian kita sama-sama caranya sama untuk mengangkat barang tersebut. Caranya masih konvensional. Nah, kemudian itu masalah buat kita. Kita ingin cepat, kita sudah buru-buru, tapi nggak bisa lebih efektif cara membawa barang. Nah, kita bisa membuat ini solusinya apa kira-kira. Jadi ketika kita peduli, aware dengan masalah kita, sebetulnya itu modal kita juga untuk kita kembangkan lebih lanjut menjadi ide penelitian. Baik, itu tadi cara kita yang bisa coba sahabat-sahabat semua lakukan di rumah, dimanapun, ya, tidak harus dalam waktu bersamaan. Pilih salah satu. Kalau sudah muncul ide penelitian, nah itu